Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Ya, semoga tetap semangat dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, marilah kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan doa kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada bab 15. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yang pertama adalah meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan metode video komen, diharapkan siswa dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menunjukkan sikap kejujuran dengan benar, menyebutkan sikap terpuji Nabi Muhammad SAW dengan benar. Kemudian, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Apakah anak-anakku pernah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW? Nah, anak-anakku, coba, apakah yang kalian ketahui dari kisah Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita harus mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW? Nah, Nabi Muhammad adalah teladan umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus berusaha meneladani beliau karena Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang mulia, baik hati, pemaaf, jujur, dan perilaku-perilaku terpuji lain. Nabi Muhammad yang merupakan Nabi akhir zaman ini lahir di Mekah pada tahun Gajah atau sekitar tahun 570 Masehi. Sebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya adalah Abdullah. Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad berusia 3 bulan dalam kandungan Aminah karena kelelahan berdagang dan jatuh sakit. Sang kakek Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin Mekah atau kaum Quraisy memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah SAW. Saat Nabi lahir, tak ada yang mau menyusuinya karena termasuk golongan miskin. Tapi seorang ibu yang bernama Halimatus Syadiyah dengan ikhlas menyusuinya, meski ASI yang dimilikinya pun sedikit. Keikhlasannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keledai miliknya menjadi berisi dan ASI miliknya menjadi lancar. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW.
Saat kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu yang tak lama bersama ibunya. Karena di usia 6 tahun, Aminah meninggal dunia. Setelah menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad tinggal diasuh oleh kakeknya. Namun saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Sehingga pamannya, Abu Talib, merawatnya. Mereka hidup dalam kekurangan, meski begitu Nabi Muhammad tumbuh dengan baik. Saat kanak-kanak, Nabi Muhammad membantu menggembala binatang ternak, dan ketika sudah cukup dewasa, Nabi membantu pamannya berdagang. Pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah. Khadijah merupakan wanita terpandang, cantik, rupawan, dan berasal dari golongan orang yang berada di Arab. Tahunnya, Nabi Muhammad SAW dan Khadijah bekerja sama saat berdagang. Namun, dengan pribadi Nabi Muhammad SAW yang baik, jujur, patut diteladani, Khadijah pun jatuh hati dan meminta sahabatnya Nafisah binti Munyah datang untuk meminang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menikah saat berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Kenabian Muhammad SAW. Wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW datang saat ia berusia 40 tahun. Nabi Muhammad berada seorang diri dalam gua Hira di Jabal Nur dan bertemu dengan malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, tentu anak-anakku sudah hafal semua ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Ya, pasti anak-anak sekalian sudah hafal semua ya. Nah, selanjutnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang menjadi pengikut Nabi Muhammad yang pertama adalah sang istri Khadijah, lalu para sahabatnya, yakni Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Al-Siddiq, dan Zaid bin Harithah. Nah, anak-anakku sekalian, dakwah Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Banyak hambatan, rintangan, cobaan yang silih berganti. Tetapi Nabi Muhammad SAW senantiasa sabar dan tabah dalam menjalankan dakwah, mengajak umat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran dan ketabahan dan perjuangan beliaulah sehingga kemudian saat ini kita dapat memeluk Islam, menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Maka marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.